Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Kopinya ini dari Ulung W ya. Ini Arabica Bajawa, one of the best. Flores itu ya, asik sekali, hitam nendang, dark roasting untuk pagi-pagi supaya mata saya langsung terbuka nyet. Kita ngomongin apa nih pagi ini? Ngomongin soal himpunan aja ya. Jadi Kemarin tuh saya ngisi di acara Himpunan Mahasiswa Elektro di ITB, acara HME, di acara OS-nya. Saya ngisi acara karena saya dulunya adalah ketua Himpunan Mahasiswa, ketua HME. Tahun berapa ya? Saya masuk ITB 81, Elektro 81. 82 tuh baru penjurusan, berarti saya kemungkinan ketua himpunan 83 mungkin ya. Tahun 83 mungkin. Atau 82, 83, 84 lah sekitar itu. 83 rasanya saya ketua himpunan teh. Anyway. Nah, OS juga beda. Kalau dulu mungkin zaman saya itu masih zaman jahiliyah ya. OS itu masih physical, di pressure, di press segala macam gitu ya. Wah, saya masih ingat juga tuh 81 waktu saya di OS tuh 82 itu pas Gunung Galunggung meledak di kota Bandung ya, dekat kota Bandung. Asapnya gila lah itu, pokoknya itu Bandung tuh gelap aja, nggak ada matahari itu, maksudnya gelap karena nggak kelihatan, semuanya debu asap gunung. Dan karena waktu itu kami masih bodoh ya, nggak tahu masalah kesehatan atau apa ya. Oh itu di OS tuh disuruh gulung-gulung di lapangan bola. Jadi itulah. Nah, sekarang beda ya, sudah lebih ini ya. Dunia juga beda, situasinya beda, jadi semua beda. Kita bicara soal perbedaan. Nah, kemarin ditanya juga soal Pak, bagaimana situasi himpunan zaman dulu sama sekarang. Ya beda lah ya, dulu permasalahannya beda dengan permasalahan sekarang. Tentu saja kebutuhan himpunannya juga akan beda, bentuknya juga akan beda. Jadi kita nggak bisa sama seperti dulu ya. Dulu waktu itu zaman jahiliyah gitu ya. Terus juga zaman Orde Baru ya, jadi masih zaman waktu itu orang masih takut ya berorganisasi. Ya sebagian aja yang mau karena salah satunya tuh tekanan dari pemerintah. Ada juga ini kalau misalnya ikut organisasi kemahasiswaan nggak bisa jadi PNS misalnya. Jadi ada ketakutan seperti itu gitu ya. Ada apa lagi ya? Itu terus dulu juga bayangkan kalau dulu ya kita belum ada handphone. Jadi bagaimana cara berkomunikasi kan ya? Kalau sekarang berkomunikasi itu paling dengan menggunakan WhatsApp ya, Telegram, WeChat, Line udah nggak ada lagi kan ya. Mungkin ya masih ada ya, nggak tahu ya saya. WhatsApp udah pasti itu ya. Jadi orang menggunakan itu. Kalau dulu gimana? Ya harus ngobrol sama teman. Jadi misalnya ngasih tahu besok kita ketemu di lapangan bola gitu. Jam berapa itu ya harus ngasih tahu teman. Ya kan susah kalau tidak punya pertemanan. Memang keberadaan sebuah organisasi itu bergantung kepada situasinya ya. Organisasi apapun ya, bukan hanya himpunan mahasiswa, perusahaan, partai politik pun ya. Bahkan keberadaan dari organisasi atau struktur pemerintahan pun berbeda gitu ya. Jadi kementerian juga berbeda. Ya itulah ya. Jadi kalau bayangkan lah dulu nggak ada yang namanya handphone, nggak ada yang namanya Google Maps. Jadi kalau orang mau cari jalan ya harus pakai peta sesungguhnya. Sehingga kalau misalnya nyari-nyari ya nggak ada internet ya, maksudnya belum ada internet dalam artian digunakan secara publik ya gitu. Jadi beda situasinya, pola kerjanya juga berbeda gitu. Tetapi tujuan himpunannya mungkin boleh jadi sama atau visionnya boleh jadi sama ya ke depannya, titik ke depannya. Kalau kita mengerjakan sesuatu sendirian itu susah ya. Misalnya saya ingin mengadakan acara seminar Budi Raharjo sebagai mahasiswa ya, misalnya saya mahasiswa ITB, Budi Raharjo ingin mengadakan seminar solar cell gitu ya, majuin gitu. Budi Raharjo kan katakan kamu siapa? Budi Raharjo apa? Mahasiswa Elektro ITB. Terus kenapa gitu? Nah, kalau kita bergabung dalam sebuah organisasi, katakanlah himpunan mahasiswa elektro mengadakan seminar tentang solar cell atau seminar tentang power bank ukuran raksasa gitu ya.
Cuan raksasa segede mana Pak? Nah raksasa kan gede ya, Rahwana tuh. Nama powerbanknya Rahwana. Rahwana tuh gede ya bukan ya? Gede ukurannya, segede rumah powerbanknya Pak. Oke gitu ya. Nah itu kan di himpunan. Jadi organisasi yang lebih besar itu lebih memiliki kredibilitas dibandingkan individual. Itulah himpunannya. Jadi mereka berhimpun, orang-orang ini berhimpun dalam sebuah himpunan dengan tujuan tertentu. Tujuannya silahkan diubah, silahkan apa. Jadi gitu. Grup band juga kalau nggak dibutuhkan, jenis musiknya udah nggak ada penontonnya juga nggak ada, mereka juga tidak menikmati, bubar jalan aja gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Apalagi ya bedaan situasi himpunan. Tapi saya senang ya mahasiswa masih ada keinginan untuk bergabung, berhimpun dalam sebuah organisasi ya gitu. Terus kenapa ikut himpunan adalah untuk belajar berorganisasi, berkelompok, berkoordinasi. Nanti dalam dunia nyata tuh banyak kan itu koordinasi gitu ya. Taruh ini saya harus beresin nih sebentar. Apalagi ya, saya itu juga berpikiran bahwa selain belajar berorganisasi ya, berkelompok, itu juga leadership ya, mengajarkan kita leadership bagi sebagian orang. Seharusnya banyak ya. Sekarang kemarin berapa orang? 180 orang kayaknya kemarin yang di acara elektronya itu ya. Dia mengajarkan leadership ya, berkelompok, berorganisasi, mencari jati diri ya. Itu juga berhimpunan itu di himpunan tujuannya seperti itu. Kapan lagi belajarnya coba? Kalau pas mahasiswa tidak aktif di himpunan atau unit kegiatan apapun ya, kegiatan kesenian, olahraga, apapun gitu ya. Kalau kita nggak ikut aktif di situ terus kapan mau belajar berorganisasi? Nanti kalau lulus nggak punya pengalaman menjalankan organisasi. Pantasan aja kalau membuat organisasi acak adut, mimpin anak buah nggak bisa. Dipimpin juga mbah lelo. Gimana? Buat proposal kagak bisa. Ya kalau kegiatan sekarang agak aneh ya, kegiatan seminar-seminar itu banyaknya dieksekusi atau bukan dieksekusi ya, diinisiasi oleh dosen. Kalau dulu zaman saya itu banyak diinisiasi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu zamannya berani membuat sesuatu karena mahasiswa itu tidak takut salah. Ya, namanya juga mahasiswa. Kalau salah ya biasa, namanya mahasiswa. Kan namanya belajar. Ya, namanya belajar. Jadi harus belajar jatuh, belajar gagal. Itu adalah belajar menjadi mahasiswa, mencari jati diri ya, mencari mencari itu tadi jati diri. Oh ternyata pola belajar saya yang khas kayak gini. Oh ternyata gini. Kan beda antara SMA ya dengan mahasiswa itu meloncat ya, meloncat. Loncatannya itu cukup tinggi ya, mandiri, ini berorganisasi ya. Terutama yang saya ini kan khasnya itu berorganisasi. Terus bertemu dengan teman-teman di luar dunianya sendiri. Contoh nih, saya punya teman di jurusan sipil, saya punya teman di jurusan fisika, saya punya teman yang sekarang tuh dia menjadi direktur perusahaan, jadi menteri, jadi apa pun semuanya pertemanan dalam hal yang baik ya kita tuh. Jangan sampai pertemanan ini digunakan untuk hal-hal yang jahat, ya berkolusi untuk membuat kejahatan, korupsi atau apa gitu. Bukan untuk itu gitu ya, tapi kita ingin membuat perubahan dunia yang baik gitu ya. Sehingga orang tahu kenapa misalnya gue mau panggil Budi Raharjo aja, kenapa? Gue tahu waktu dia mahasiswa sama gitu kan kita. Dia dulu jadi ketua HME, gue jadi ketua himpunan apa gitu. Oh iya dulu gitu ya. Kita bersama-sama. Dan kita pun tidak, mahasiswa itu tidak boleh takut dengan siapapun. Sorry ngajakin, bukan mengajarkan menjadi anarki, bukan. Tidak takut itu dalam artian pola pikir ya. Pola pikir tidak takut, tidak boleh diopres. Mahasiswa itu belajar untuk menjadi mandiri, tidak boleh takut dengan siapapun. Secara keilmuan ya, secara ini ya. Nah ini namanya mahasiswa kan ini gini. Tentu saja ada ini, hati juga ada ya. Kenapa hati di sini? Kenapa nggak di bawah? Hati di mana? Oh liver ya, liver. Heart itu jantung ya. Enggak, maksudnya hati itu dan otaknya itu mahasiswa tidak boleh takut ya, diopres oleh siapapun ya. Saya nggak mau sebutkan di sini nanti karena dianggap ngajarin enggak bukan itu ya. Kita menggunakan pola berpikir. Jadi jangan lebay. Ya mahasiswa jangan lebay, kemudian juga jangan mau ditunggangi oleh siapapun. Waktu itu saya ngelihat juga ada mahasiswa ditunggangi oleh politik. Oh, saya bilang ke mahasiswa, kalian harus paham politik tapi jangan terjun ke politik praktis. Never. Jangan terjun ke politik praktis. Kan kita juga namanya berlatih ininya. Jadi partai politik ini, gini partai politik ini, politician ini, itu tahu.
supaya kita nggak dibohongin, tetapi kita tidak perlu terjun ke politik praktis. Jangan ikut bergabung ke ini ya, ketika mahasiswa jadi ini jangan ikut bergabung ke partai politik. Saya rasa ini opini saya pribadi, tidak, jangan ikut yang ke itu. Karena kenapa? Karena itu menjadi independensi kita menjadi lebih terganggu ya. Kalau Anda sebagai mahasiswa orang yang merdeka, ya mahasiswa orang merdeka, berpikir merdeka, punya hati yang merdeka, luar biasa ya. Jadi itulah yang akan membuat perubahan di seluruh dunia ya. Karena mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa dalam artian mahasiswa yang berhimpun dalam himpunan itu punya tanggung jawab yang besar juga, membantu society, membantu bidang keilmuan selain diri sendiri dan komunitasnya itu. Himpunan mahasiswa juga merupakan keluarga. You are part of a big family, band of brothers and sisters obviously gitu ya. Jadi itu adalah keluarga Anda. Jadi nanti setelah Anda lulus itu menjadi kenangan bahwa we've done this together gitu ya. Kita melakukan ini kegilaan dalam arti mengerjakan sebuah pekerjaan yang kelihatannya nanti kalau udah luar nggak mungkin dulu naik gunung Mount Everest bersama-sama gitu. Gila gitu. Kalau udah tua nanti bilang dulu kita pernah naik Everest ya. Oke lah nggak Everest ya, gunung tertinggi di Papua apa ya? Wah, itu kan ya. Mendaki gunung tertinggi di sana. Lakukan kapan? Waktu mahasiswa ya. Memberikan aksi sosial ya, misalnya mengajari panti asuhan tentang ilmu elektronika sehingga menginspirasi anak-anak di sana suatu saat menjadi engineers yang hebat. Batanglah ngajarin baca buku, cerita, mendongeng, ngajarin elektro gitu ya. Kalau khususnya elektro di itu ya, di anak-anak. Jangan remehkan anak-anak kecil kan ya. Mereka tuh menurut saya orang yang belum komplit memang ya. Ininya kecil ya, badannya kecil, ukuran fisiknya kecil, tetapi ininya otaknya tuh lebih terbuka gitu. Jadi when they are inspired, they can move things, they can even move mountains in the future ya gitu. Jadi gitulah ya adik-adik sekalian yang berada di himpunan ya, tekun ya bekerja menjalankan himpunannya. Oh iya, nggak usah mikir terlalu jauh, himpunan ini harus apa visi 30 tahun ke depan, nggak usah. Jangka pendek aja, bukan apa-apa gitu, karena nanti itu urusannya ketika nanti Anda lulus lah ya. Sekarang bagaimana himpunan ini, kalau kita membuat grup band ini membuat karya-karya yang luar biasa sebagai mahasiswa gitu. Sementara saya ingin menyelesaikan kopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Menikmat, alhamdulillah masih bisa ngopi.